Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, pagi semuanya. Eee, Saat ini perkenalkan saya, Septaria Wulan, bisa dipanggil Wulan, akan me membicarakan mengenai edukasi penggunaan dan pembuatan hand sanitizer. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apa sih hand sanitizer? Pasti banyak yang udah tahu ya. Hand sanitizer itu loh Bu, yang disemprot-semprot yang gantinya cuci tangan, atau enggak ada yang bilang, "Itu loh Bu, itu yang, cairan yang kita harus gunain kalau lagi mau masuk resto atau tempat umum." Nah, bener itu, tapi lebih tepatnya hand sanitizer itu karena dia sebut ada 2 kata ya di situ, ada hand sama sanitizer. Nah, sanitizer di sini itu adalah bahan yang kita gunakan untuk membunuh bakteri atau virus di karena ini sebutannya hand berarti di tangan kita gitu. Oke, kenapa sih hand sanitizer itu penting? Yang pertama, nah sekarang zamannya masa pandemi, virus di mana-mana, imunitas harus naik. Untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh, jadi kita minimalisir. Nah, sanitizer di sini penting digunakan. Kalau apa? Kalau kita nggak punya akses ke air mengalir dan sabun. Jadi kalau tanya, "Ibu, kalau mending pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun?" Yang benar sebenarnya lebih baik cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Cuci tangannya harus menyeluruh ya, setiap permukaan tangan kena sama sabunnya dan setidaknya durasi kontaknya minimal banget itu kurang lebih 20 detik gitu. Hand sanitizer ini kita pakai ketika apa? Nah, biasanya hand sanitizer ini kita pakai kalau kita, kesulitan akses untuk, cuci tangan gitu ya. Ingat ya, cuci tangannya harus di air mengalir dan menggunakan sabun serta seluruh permukaan tangan, kontak dengan sabun atau kena sabun semuanya gitu. Nah, kenapa, kita nyebutnya hand sanitizer, kenapa tangan sih yang kita utamain untuk dibersihkan bakterinya, virusnya, tangan? Karena tangan itu merupakan anggota tubuh pertama yang kontak dengan orang lain atau benda lain gitu, yang mungkin sudah ada virus sebelumnya di orang lain atau benda lain itu terus kita kontak dengan tangan, nah tangan kita harus segera bersihkan gitu virus atau bakterinya. Makanya hand sanitizer itu saat pandemi ini sangat penting. Misalnya nih, nggak sengaja salaman gitu atau enggak, ngasih uang nggak sengaja, pegang uang gitu. Nah, saat itu harus langsung pakai hand sanitizer untuk meminimalisir, virus yang ada di uang atau di orang itu pindah atau menular ke tempat lainnya. Jadi, hand sanitizer itu penting dibawa dalam perjalanan saat kita tidak punya akses ke air mengalir dan sabun. Nah, bentuk hand sanitizer sendiri macam-macam. Ada yang spray, biasanya pakai botol spray gitu bentuknya cair atau bentuknya gel. Lalu yang paling penting nih dari hand sanitizer yaitu apa? Yaitu adalah bahan aktifnya. Nah, yang paling, biasa digunakan yang dianggap itu sangat aman digunakan yaitu bahan aktif kimia adalah alkohol 70%. Nah, bisa juga, menggunakan hand sanitizer yang berbahan dasar herbal, misalnya dari ekstrak daun sirih. Tapi sebenarnya ini kurang dianjurkan, karena apa? Yang pertama, kalau kita pakainya herbal, otomatis biasanya dia cepat rusak. Dan juga karena dia herbal, karena dari tumbuhan gitu, jadi, kandungan aktifnya itu biasanya nggak serupa. Misalnya saya nanam sirih di Lembang.
di Pandeglang karena subur tanahnya jadi kandungan aktifnya bagus. Terus saya nanam misalnya di daerah yang tandus contohnya, ternyata kandungan aktifnya tidak sebaik dengan sirih yang ditanam di, yang kandungan haranya bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk hand sanitizer herbal ini tidak disarankan, tapi kalau misalnya dalam keadaan terpaksa, ya tidak apa-apa gitu ya. Tapi saat ini kan alkohol, 70% itu banyak sekali, sudah banyak beredar di pasaran ya. Jadi seharusnya sih, nggak masalah, maksudnya tidak sulit untuk menemukan alkohol 70% itu. Cara membuat hand sanitizer secara mudah itu sebenarnya apa? Kan tadi udah disebutin ya di slide sebelumnya bahwa bahan aktifnya itu yang paling aman, yang paling gampang ditemukan, yang paling murah itu yaitu adalah alkohol 70%. Jadi ketika kita mau membuat, kita harus mencampurkan alkohol dengan tingkat yang lebih tinggi. Jadi misalnya nih kalau nemu di apoteknya alkohol 70%, nggak boleh dicampur apa-apa lagi, harus langsung dipakai sebagai hand sanitizer. Jadi nggak boleh dicampur lagi, misalnya campur air, campur baby oil, itu nggak boleh. Kalau 70% ya langsung dipakai. Kalau misalnya kita pingin campur, biasanya, kenapa sih Bu nggak pakai alkohol 96% aja langsung kayak alkohol 70%? Karena alkohol makin tinggi itu dia makin membuat kulit kering dan juga dia makin mudah menguap. Jadi yang optimal untuk membunuh bakteri dan juga bisa disimpan dalam sediaan yang, disimpan dalam waktu cukup lama, yaitu alkohol 70% gitu ya. Nah, kalau alkohol 96% ini biasanya kalau biar tangannya nggak terlalu kering, kita tambahkan zat pembawanya. Bisa air suling itu, contohnya itu kalau brand yang beredar di pasaran yang gampang didapat, kayak air minum dalam kemasan, brand mungkin bisa pakai Amidis, gitu ya, atau aloe vera gel. Nah, aloe vera gel ini fungsinya buat apa? Untuk melembabkan tangan. Jadi mengurangi, apa namanya tadi, sifat alkohol yang membuat kulit kering gitu. Jadi dipakai sering juga tidak membuat kulit kering gitu. Terus kalau misalnya mau wangi-wangian bisa pakai minyak atsiri, contohnya kayak minyak sereh gitu atau enggak pewangi-pewangi misalnya aroma apel gitu ya. Itu bisa 1 sampai 2 tetes. Nah, Eee, bahan-bahan yang diperlukan itu alkohol 96% itu 400 mili, sedangkan bahan penyegetannya, air suling atau aloe vera gel itu kurang lebih 100 mili. Nah, patokannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau buat seliter berarti 800 mili alkohol 96% dan 200 mili air suling atau aloe vera gel. Nggak boleh dua-duanya, pilih satu. Kalau nggak air suling, ya aloe vera gel, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat hand sanitizer sederhana. Nah, bahan yang dibutuhkan yaitu alkohol 96%, 400 ml sudah diukur sebelumnya. Alkohol ini diusahakan disimpan dalam wadah tertutup. Karena apa? Karena mudah menguap. Jadi harus diusahakan dia cepat-cepat disimpan dalam wadah tertutup. Terus juga kalau untuk bahan lainnya selain alkohol bisa pakai aloe vera gel atau pakai air suling gitu. Nah, bisa dipilih. Itu nanti kita masukkan 100 ml. Jadi bahannya cuma sederhana, cuma 2, alkohol 96 dan aloe vera atau air suling 100 ml, ini 400 ml. Kita campur. Setelah itu udah jadi deh hand sanitizer yang dibutuhkan. Jadi sekarang kita campur. Ini alkoholnya kita masukkan 400 ml kurang lebih. Lalu juga aloe veranya kita campur 100 ml. Ini udah ditakar sebelumnya ya, 100 ml aloe vera.
Habis itu tinggal dicampur, diaduk sampai merata semuanya. Setelah itu ini siap digunakan sebagai alternatif dari hand sanitizer yang digunakan sehari-hari. Ya, kita campur, kita uduk sampai campurnya sudah merata. Jika sudah, jangan lupa harus cepat dimasukkan dalam wadah tertutup. Ini nanti bisa disimpan kurang lebih 2 bulan. Nah, 2 bulan disimpan dalam wadah tertutup seperti ini. Nanti dimasukkan ke dalam botol spray atau botol pump untuk digunakan sehari-hari. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Juga sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bawalah hand sanitizer. Ayo kita bersama jaga kebersihan agar kita semua bisa sehat gitu ya, bisa memutus mata rantai virus. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga kita selalu sehat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.